Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhadi Azharuddin. Saya dari kelas 3 EA09 dengan nomor NPM 142182275. Pengaturan dan peran sistem pengaturan. Pengaturan adalah sebuah proses pengambilan keputusan dan proses yang oleh pengambil keputusan yang diimplementasikan. Sebuah analisis dari pengaturan memfokuskan pada pelaku formal dan informal yang terlibat dalam pengambil keputusan dan mengimplementasikan keputusan yang telah diambil dan struktur secara formal dan informal yang sudah tersusun dalam sebuah tempat untuk segera dilaksanakan dan keputusan yang diimplementasikan. Peran sistem pengaturan diharapkan akan melahirkan model alternatif pembangunan yang mampu menggerakkan partisipasi komunitas umum dan memberi jaminan bahwa prioritas di bidang politik, ekonomi, dan sosial yang dibuat berdasarkan musyawarah bersama. Karakteristik good governance. Yang pertama, partisipasi adalah dalam rangka good governance dapat diibaratkan keterkaitan aktif oleh kedua belah pihak. Contoh, kerjasama baik laki-laki maupun perempuan adalah kunci dari good governance. Kedua, aturan hukum adalah aturan yang mengacu pada keberadaan hukum, regulasi, dan kebijakan untuk mengatur komunitas dan keadilan penerapan yang konsisten. 3. Transparansi adalah bahwa keputusan diambil dan dilakukan melalui aturan yang diikuti secara benar dan sangat terbuka pada hal-hal yang memang harus bersifat terbuka. 4. Responsif adalah memberikan sifat cepat tanggap terhadap masalah hubungan sosial antar stakeholder dan juga internal perusahaan atau organisasi. 5. Berorientasi konsensus adalah sebagai mediator dalam beberapa kepentingan yang ada dalam komunitas untuk mendapatkan sebuah kepentingan yang paling baik sebagai gambaran kepentingan komunitas secara keseluruhan dan bagaimana mencapai kepentingan tersebut. 6. Adil dan bersifat umum adalah mengacu pada moralitas yang seimbang dan ini hanya dapat diperoleh ketika menggunakan proses good governance dalam hubungan sosial antara satu kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya. 7. Efektif dan efisien adalah konsep efisiensi dalam konteks good governance, artinya mencakup keberlanjutan, pemanfaatan sumber daya alam dan sekaligus melindungi lingkungan dengan sistem yang dapat mengolah sesuatu yang tidak berguna bagi sebuah elemen akan tetapi berguna bagi elemen lainnya, dan sistem ini berjalan dengan baik, tentunya dapat dikatakan sistem tersebut sebagai sistem yang efisien. 8. Pertanggungjawaban adalah kunci dari good governance. Pegawai publik harus dapat menjawab setiap pertanyaan publik sebagai bentuk tingkah laku pemerintah dan dapat merespon pertanyaan publik pada muatan otoritas yang mereka peroleh dan yang mereka punya. Commission of Human dalam konteks menyamakan dasar bagi persepsi bangsa-bangsa yang berbeda, maka dibentuk sebuah rangkaian bentuk-bentuk sebuah pengaturan yang baik yang selalu dianalisis ketepatannya untuk setiap bangsa di dunia dalam rangka saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Kaitan peran sistem pengaturan, good governance, dan Commission of Human. Kode etika dalam tingkah laku berbisnis di perusahaan merupakan implementasi salah satu prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Kode etik tersebut menuntut karyawan dan pimpinan perusahaan untuk melakukan praktek-praktek etik bisnis yang terbaik di dalam semua hal yang dilaksanakan atas nama perusahaan. Apabila prinsip tersebut telah mengakar di dalam budaya perusahaan, maka seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan akan berusaha memahami dan berusaha mematuhi peraturan yang ada. Pelanggaran atas kode etik dapat termasuk kategori pelanggaran hukum. Beberapa nilai etika perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yaitu kejujuran,
tanggung jawab, saling percaya, keterbukaan, dan kerjasama. Kode etik yang efektif seharusnya bukan sekedar buku atau dokumen yang tersimpan saja, namun kode etik tersebut hendaknya dapat dimengerti oleh seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan dan akhirnya dapat dilaksanakan dalam bentuk tindakan atau action. Beberapa contoh pelaksanaan kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan antara lain informasi rahasia dan benturan kepentingan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.